Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan nama saya Rina, saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berhubungan dengan gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman semua, hari ini saya mencoba membuat videonya di luar rumah, di tempat kerja di sini perkebunan sawit. Karena di rumah itu sedikit berisik, jadi saya tidak punya kesempatan untuk membuat video di rumah. Jadi saya mencoba untuk membuat videonya pas di tempat kerja, pas lagi sepi. Jadi saya itu bekerja di perkebunan sawit. Jadi hari ini teman-teman saya akan membahas tentang 7 cara praktis agar kita itu bisa bertahan dalam mengadopsi gaya hidup minimalis. Karena banyak orang yang sudah mencoba mengadop gaya hidup minimalis ini namun selalu gagal. Dan hal tersebut dikarenakan karena kita belum siap, belum konsisten, belum disiplin dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Jadi kita punya rencana untuk mengadopsi gaya hidup minimalis, berarti kita siapkan diri kita untuk mengubah kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan baru. Misalkan kita itu dulunya adalah seorang yang suka berfoya-foya atau hidupnya berantakan, terlalu banyak barang. Sekarang kita belajar untuk mencoba mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga kita itu bisa menjadi hidup lebih sederhana dan kita bisa menikmati kehidupan kita berkat dari gaya hidup minimalis itu sendiri. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jika teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena berkat kalian semua, saya semangat terus untuk membuat video-video terbaru. Untuk yang baru bergabung atau mungkin yang baru lihat video saya di beranda kalian atau mungkin baru menontonnya, saya mohon jangan lupa di subscribe, di like, dan juga share video ini ke teman-teman semua, ke saudara atau orang-orang terdekat kalian sehingga kalian itu bisa mengadopsi gaya hidup minimalis ini bersama-sama. Oke, langsung kita pada tutorial kita hari ini. Let's go! Cara yang pertama yaitu tetapkan batasan yang jelas. Jadi teman-teman semua, kita itu sebelum menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis atau sesudah melakukan gaya hidup minimalis ini, tentunya kita harus menentukan batas cukup dalam diri kita. Kita harus menentukan batas cukup dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tahu dan memahami seberapa banyak kita membutuhkan barang tersebut dan kira-kira cukup atau tidak kita menggunakan barang tersebut. Jadi kita perlu menentukan batasan yang jelas dalam hidup kita. Misalkan kita membuat anggaran, kita akan mengeluarkan uang atau budget untuk bulan ini minimal 2 juta per bulan atau 3 juta per bulan, kita sudah tahu batas yang jelas. Jadi kita itu bisa menyisihkan uang dari hasil pendapatan kita untuk kita tabung mungkin ya, untuk investasi. Jadi kita sudah tahu bahwa batas-batas cukup itu sudah kita tentukan sehingga kita benar-benar memahami semua itu dengan jelas sehingga kita bisa mengetahui kehidupan kita, kemana arah hidup kita dan kemana batas cukup hidup kita. Dan cara yang kedua yaitu pertahankan ruangan-ruangan yang kosong. Jadi teman-teman semua, ini untuk ibu-ibu ya, karena ibu-ibu itu termasuk saya. Ibu-ibu jika melihat ada ruangan yang kosong, ada space-space yang kosong, mereka itu timbul pikiran bahwa saya harus meletakkan apa di situ. Saya harus, sepertinya meja ini harus saya simpan bunga di atasnya atau mungkin saya hiasi dengan boneka atau apa. Jadi ibu-ibu itu selalu saja mau membuat variasi dalam rumah, dekorasi-dekorasi terbaik. Tapi jika teman-teman itu sulit dalam mengadop gaya hidup minimalis ini, teman-teman coba belajar untuk mencintai kekosongan. Biarkan space-space dalam ruangan itu kosong, sehingga hati kita itu lapang dan kita akan merasa bersemangat dalam mengadop gaya hidup minimalis ini. Dan cara yang ketiga yaitu
Singkirkan barang-barang yang sudah tidak kita perlukan. Jadi teman-teman, jika teman-teman itu di rumah ya, di rumah masih menyimpan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan, misalkan kardus hasil pembelanjaan atau mungkin alat cas yang sudah rusak atau alat dapur yang sudah rusak, yang sudah tidak pakai, aksesoris-aksesoris lainnya atau bahkan sampai pada kosmetik atau kecantikan yang sudah tidak kita pakai tapi masih kita pelihara, masih kita simpan, alangkah lebih baiknya kita berusaha atau belajar untuk singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena hal ini hanya akan menambah beban. Karena bebannya seperti ini teman-teman, karena kita akan merasa rumah kita itu berantakan yang pertama. Yang kedua, kita akan membuang-buang waktu kita untuk membersihkan. Dan yang ketiga, tenaga kita juga akan terkuras karena harus mengurus barang-barang yang sebenarnya sudah tidak kita butuhkan, yang sebenarnya sudah layak kita singkirkan. Jadi, jika mau mengadop gaya hidup minimalis ini, coba dari hal-hal kecil seperti itu, singkirkan barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan. Dan cara yang keempat, yaitu belilah pengalaman, bukan barang. Jadi teman-teman, daripada kita membeli barang yang berlebihan yang sebenarnya juga sudah tidak kita butuh, misalkan kita punya pakaian yang sebenarnya banyak sekali di rumah tapi kita masih membelinya, alangkah lebih baiknya uang tersebut kita gunakan atau kita investasikan untuk beli ilmu, misalkan beli buku atau mungkin berlangganan dengan orang-orang yang memiliki nilai atau value yang sama dengan kita, sehingga kita itu bisa menambah ilmu dalam diri kita, sehingga kita memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu mengembangkan diri kita sehingga kita itu bisa punya peluang untuk menjadi orang-orang. Dan cara yang kelima yaitu buatlah jurnal rasa syukur. Jadi teman-teman semua, setelah kita mengatur semua itu dengan baik, kita perlu membuat jurnal rasa syukur kita. Kita itu perlu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita perlu bersyukur dengan pencapaian kita. Kita juga perlu bersyukur dengan pencapaian orang lain. Jangan sampai kita kecewa dengan pencapaian kita karena mungkin kurang memuaskan. Tapi sebenarnya masih banyak orang di luar sana yang hidupnya kekurangan. Jadi kita perlu bersyukur, syukuri apa yang sudah kita miliki, syukuri apa yang sudah menjadi bagian kita, dan puaskan diri kita dengan apa yang kita punya. Jadi pertama, menentukan batas cukup, karena dengan menentukan batas cukup itu kita bisa bersyukur. Karena kalau kita tidak bisa menentukan batas cukup dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Karena kita pasti selalu merasa kekurangan terus. Jadi mulai sekarang, teman-teman semua belajar untuk bersyukur, belajar untuk menentukan batas cukup dalam diri kita, sehingga kita itu bersyukur dengan hal sekecil apapun itu, kita harus bersyukur. Dan cara yang keenam yaitu buatlah budgeting bulanan. Jadi teman-teman, kita perlu membuat budgeting bulanan tentang pengeluaran kita, bisa juga harian, bisa juga mingguan. Jadi transaksi sekecil apapun harus kita tuliskan dalam buku. Jadi buatlah satu buku khusus untuk pengeluaran. Jadi kita buat budgeting, kita budgetkan berapa pengeluaran kita dan berapa pemasukan kita. Kemudian semua pengeluaran itu kita kurangi dari pendapatan kita. Jadi sisa dari gaji itu mau kita kemanakan, itu sudah kita alokasikan masing-masing. Tapi sebelum melakukan semua itu perlu kita sisihkan dulu terlebih dahulu untuk menabung. Jangan sampai kalian menabung dari hasil sisa belanja, tapi sisihkan. Jadi teman-teman semua, itulah kenapa perlu kita membuat budgeting bulanan ini. Dan cara yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu adalah mendecluttering pada waktu yang tepat dan mendecluttering barang-barang yang tepat. Ini kenapa harus yang tepat? Karena jika tidak, maka kita akan kecewa dengan gaya hidup minimalis ini. Karena mungkin misalnya kita membuang baju yang paling kita sayangi, hanya karena kita buru-buru mau mengurangi barang dalam rumah kita, kita rela memberikan barang tersebut kepada orang lain. Setelah itu, lewat dari 1 atau 2 minggu, timbul pikiran, coba hari itu tidak saya berikan pakaianku itu kepada orang tersebut.
atau tidak saya jual pakaian itu. Jadi timbul penyesalan itu dalam diri kita sehingga mulai, malas menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Lebih baik saya hidup ya hidup begitu aja, maksimal oke, minimal oke, semuanya sesuai apa yang saya inginkan. Jadi jadi kalau kita tidak konsisten dalam melakukan decluttering ini, maka kita akan kecewa, benar-benar kecewa sekali dengan gaya hidup minimalis ini dan ujung-ujungnya kita akan meninggalkan gaya hidup minimalis ini. Jadi, coba teman-teman untuk belajar dan terus belajar tentang gaya hidup minimalis ini, karena sekarang banyak sekali tutorial di YouTube, di Google, di media sosial, manapun itu kita tahu bahwa sekarang gaya hidup minimalis itu tersebar di mana-mana. Jadi teman-teman boleh belajar tuh dari akun-akun, teman-teman boleh follow akun mana yang menurut teman-teman itu bisa memberi nilai bagi teman-teman tentang gaya hidup minimalis ini. Oke teman-teman, itulah dia 7 cara terbaik agar kita itu bisa bertahan dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa di subscribe dan juga share video ini ke teman-teman, ke saudara, atau juga ke semua keluarga teman-teman sehingga teman-teman itu bisa mengadopsi gaya hidup minimalis ini bersama-sama. Dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena teman-teman sudah bergabung di channel saya atau juga sudah follow. Banyak terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.